Pertama memang Pak Prabowo harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Benar. Karena tiap pemimpin harus punya momentum masing-masing apa yang ingin dilakukan pada rakyat, itu satu. Mengumpulkan teman tampaknya lewat amnesti. Apakah ini merupakan sinyal kuat hubungan Prabowo dan juga Jokowi retak, atau mungkin Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi? Ya, Atau ada hal yang normal menurut Anda? Jadi mereka ya pertama memang Pak Prabowo harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Benar. Karena tiap pemimpin harus punya momentum masing-masing apa yang ingin dilakukan pada rakyat, itu satu. Yang kedua, kan ini memang tadi saya katakan hak prerogatif dari undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Darurat 11 tahun 54. Nah, ini juga membagi peran Pak Prabowo itu untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin tidak seharusnya berkaitan dengan dirinya pada saat ini, gitu loh. Intinya, ini ada dua nuansa yang berbeda loh antara Tom Lembong sama Bang Hasto ini ya. Nah, karena yang satu adalah orang partai politik, Tom Lembong kan bukan orang partai politik, tapi dianggap waktu itu mendukung Anies, gitu kan. Artinya kalau saya membaca ini dan kemudian ini saya beberapa minggu ini bolak-balik di TV juga ngomongin ini gitu. Jadi diundanglah beberapa narsum yang memang berkolaborasi untuk meneliti tentang apa yang memungkinkan Pak Prabowo memberikan itu, alasannya apa dan mengapa gitu. Ya, alasan memberikannya apakah menurut Anda ada konsul dulu begitu ke Jokowi? Oh, saya pikir enggak. Saya pikir enggak. Karena Pak Jadi Prabowo juga seorang Jokowi kan ingin menunjukkan ya jati dirinya itu seperti apa sebagai presiden. Dia punya momentum pada saat ini, bukan kemarin dan bukan ke depan, belum tentu kan beliau itu menjadi presiden. Yang jelas yang kita baca, yang kita bicarakan di berbagai media selama seminggu ini adalah ini membuat masyarakat nyaman loh gitu. Membuat masyarakat nyaman karena ada dua hal. Dan ini membuat relasi Pak Prabowo dengan PDIP menjadi lebih baik. Sementara untuk kasus Tom Lembong membuat mereka yang merasa ada ketidakadilan juga merasa nyaman. Oke, Pak Hendra nuansanya gitu ya. Baik, menurut Anda apakah ada gitu, maksud saya Prabowo Subianto Presiden komunikasi dengan Jokowi terkait pemberian amnesti, karena yang kita tahu bahwa 4 orang ini merupakan lawan seorang Jokowi. Itu tadi bahasanya itu. Jadi beliau udah berapa? 4 kali ikut kontestasi ya. Pentingnya atau niat baik beliau untuk ikut kontestasi di Pilpres itu ya ini, memberikan legacy, memberikan nilai-nilai keluhur, memberikan nilai-nilai kebangsaan, memberikan nilai bahwa presiden adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, presiden untuk Pak Hasto, presiden untuk Pak Tom Lembong, presiden untuk masyarakat kecil 1178 yang kemudian dibebaskan, dan ada lagi 210 lain yang lain. Jadi inilah salah satu cita-cita yang ingin beliau terapkan. Kalau beliau tidak jadi presiden ya nggak bisa dia lakukan ini, ya kan gitu. Apakah itu presiden kalau beliau tidak terpilih, apakah yang terpilih nanti melakukan hal itu? Belum tentu juga. Jadi fungsinya beliau adalah untuk hal ini. Dari sisi hukum, menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh undang-undang, mencari cara yang arif dan bijak, ya kan? Bagaimana supaya polarisasi yang terjadi selama ini, polarisasi jangan salah, dari 2014 sampai sekarang, nggak capek kita gini-gini terus. Kan? Benar. Polarisasi dari 2014. Iya, 2014. Iya. Di masa siapa itu? Ya saya nggak tahu. Ya sebut dong. Ya udah semua saya nggak ini ya. Jadi saya tidak akan merujuk. Itu aura permusuhan yang saya tidak mau masuk ke dalam situ. Ya kan? Nggak mau saya salah-salah. Kita lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Itu yang ini tunjukkan Pak Prabowo. Jadi kalau kita ngelihat terus ke belakang, nggak selesai masalah bangsa. Udah hipersonik, Iran udah buat bos. Kita masih aja ngelihat ke belakang. Orang mau ngeliat ke depan gimana caranya? Itu masalahnya. Itu nggak relevan, ya kan? Bukan nggak relevan. Itu benar. Itu retorisnya bahwa ada paradoks di situ, ya kan? Ada paradoks itu, kita selalu melihat kebangsaan. Dari sisi kebangsaan aja kita nggak mau ngelihat ke depan, maunya ngelihat ke belakang terus. Oke, Bang Risman, Anda setuju bahwa sebenarnya Prabowo Subianto ini objektif, mandiri, atau menurut Anda masih ada bayang-bayang seorang Jokowi dalam memberikan amnesti dan juga abolisi? Ya seperti saya ulangi tadi ya, 17 Agustus kita melihat nanti Prabowo Subianto sebagai presiden belum merdeka dalam memilih menteri-menterinya, Kapolri, Jaksa Agung. Jadi ya kita tunggu aja, mungkin perlu waktu. Tapi begini, terkait dengan amnesti dan abolisi itu ya,
Semoga memang secara politik, politis, tapi ingat juga kasus-kasus lain, Bang. Ya, kasus-kasus lain yang berasal dari rekayasa polisi. Berani nggak diberikan amnesti atau abolisi? Saya sebutkan satu, di Vina Cirebon itu ada 6 terpidana seumur hidup. 6 terpidana seumur hidup. Akibat apa? Rekayasa polisi. Ada ekstraksi SMS. Oke, kalau dalam kasus ini Anda merasa hal yang samakah dalam pemberian amnesti dan juga abolisi di luar bayang-bayang Prabowo, di luar bayang-bayang Jokowi atau enggak? Pertanyaan saya itu. Iya, makanya saya bilang ya semoga Saya tanya, itu kasus yang Vina Cirebon tuh udah jangan sampai amnesti dan abolisi ini hanya untuk orang-orang elit. Ini 6 orang terpidana ini. Maka saya tanya sekarang, ini kan biar langsung aja kita langsung aja. Itu sudah inkrah atau belum putusannya? Sudah inkrah dan kemarin PK ditolak alasannya ya digital forensik ekstraksi SMS itu belum diuji di persidangan. Padahal kalau itu diuji itu bisa membebaskan mereka. Jadi saya kasih tahu ya. Ketika dia sudah inkrah putusannya, yang bisa dilakukan adalah gerasi. Ya kan? Jadi kita ingat, jangan itu mengarahkan Pak Prabowo untuk melanggar konstitusi. Itu dulu ya, penting ya. Jangan jebak beliau dalam kalau masalah Vina Cirebon, ini saran saya, karena dia sudah putusan sudah inkrah, harus sudah berkekuatan hukum tetap, yang bisa dilakukan adalah gerasi, pengampunan dari presiden. Tapi syaratnya satu, harus mengakui. Nah, ini konstitusinya. Gitu. Ini konstitusinya. Hukum yang berlaku, saklek itu, ya kan? Nah, kecuali masih dalam proses berjalan, kita bicara tentang abolisi dan amnesti. Oke, baik, kita selesai di Vina di sini. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat seorang Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan memberikan amnesti dan juga abolisi itu memang independen, tidak ada bayang-bayang Jokowi di sana? Bagi saya, persepsi saya sebagai orang yang awam politik, tetapi saya paham bagaimana rekayasa hukum berdasarkan rekayasa bukti-bukti ya di pengadilan. Saya mempersepsikan amnesti dan abolisi ini sebagai sebagai tindakan Pak Prabowo Subianto untuk mengentaskan semua rekayasa-rekayasa hukum, semoga ya persepsi saya benar, rekayasa-rekayasa hukum yang pernah terjadi di zaman Joko Widodo. Itu. Oke, Bang Freddy, ini tampaknya disampaikan oleh Bang Rismon bahwa memang Presiden Prabowo Subianto melakukan revisi-revisi pelanggaran hukum lewat amnesti dan juga abolisi. Jawaban Anda? Ya, saya apresiasi. Kami Projo mendukung penuh amnesti abolisi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini. Jadi seperti kata Bang Hendarsam tadi, memang konteksnya di sini adalah ya Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa seolah-olah dengan baru dikeluarkannya amnesti abolisi ini seolah-olah dinarasikan hubungan dia dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi tidak baik, dengan SBY menjadi tidak baik. Jadi memang di sini Prabowo mengeluarkan itu amnesti abolisi kepentingannya jelas, kebangsaan, untuk kepentingan negara persatuan Indonesia. Jadi Pak Jokowi juga sadar betul itu bahwa itu adalah kewenangan presiden. Nah, jadi kita hargain itu dan memang harusnya memang seperti itu. Kalau ada revisi kan berarti merasa ada yang salah kemarin-kemarin gitu loh Bang Freddy. Berarti ada yang diperbaiki oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Artinya pemerintahan Jokowi kemarin ada yang salah begitu. Coba Anda. Saya kan sudah mengatakan ya amnesti ini tadi udah dijelasin Bang Hendarsam. Ya, udah dijelasin Bang Hendarsam bahwa jadi namanya amnesti itu saya memahaminya itu pengampunan. Saya memahaminya itu pengampunan, yang sudah divonis bersalah diampuni kan begitu. Jadi saya sepakat itu memang berbau politik sebagian besar. Saya tidak hafal itu semua ya Bang ya. Berbau politik, iya. Siapa yang memainkan ini menjadi aroma politik, kita bisa lihat masing-masing. Saya sepakat itu berbau politik. Tidak ada karena, ya makanya saya tidak melihat itu dibenturkan. Jadi bukan karena pada saat itu karena banyak di rezim Jokowi itu kasus-kasus itu diputus, bukan berarti di situ adalah campur tangan Jokowi untuk memvonis itu. Tidak, melihatnya tidak seperti itu. Sebagian ada kasus-kasus berbau politik, iya. Ada yang berbau misalnya kasus-kasus
kebebasan berekspresi, iya. Saya sepakat itu, bahwa itu harus diperbaiki. Saya sepakat untuk itu. Bahwa kebebasan berekspresi bersentuhan dengan hukum, bersentuhan dengan politik. Itu kita benahi ke depan, saya sepakat untuk itu. Kasus-kasus yang berbau politik, ya, otoritas negara juga kita hargai, ya, saya juga melihat itu perlu, tapi bagaimana merumuskannya itu para penegak hukum, pemerintah, DPR, bagaimana merumuskannya itu di dalam hukum, ya, saya sepakat itu kita perbaiki. Demikian, oleh karena itulah amnesti ini menjadi momentum untuk perbaikan itu. Oke, Bang Risman, bagaimana nasib kira-kira laporan dari Jokowi terhadap Roy CS di Polda Metro Jaya? Nanti dijawab, kami serahkan kembali saudara, tetap di Dua Arah.